Lu nggak jadi pakai masker, Bal? Enggak. Pinjam kacamata dan Setelah kemarin percobaan gagal, iya. ini kita coba lagi. Oh iya. Konteksnya kita kemarin udah nge-tag di studio. Terus ternyata gagal ya. Gagal. Dan ini tag kita kedua. Emang kalau ada niat baik tuh pasti ada aja obstacle-nya. Ada tantangannya. Iya, itu emang. Itu yang seru sih. Iya, Jadi kayak bikin skateboard cerita. kayak gitu kan. Bener. Dan kita sekarang lagi di Sleepy Sleepy. Skate Park. Jadi belum lama ini kita rayakan Benar. Happy Skate Day. Asik. Happy Skate Day dan Happy Skate Day. Arti Skate Day menurut lo apa nih Dan? Artis skate day buat gua apa ya? Udah ada di darah gua, Bang. Skateboard itu asik. Skateboarding in my blood. In my blood ya. Ya cuman itulah satu-satunya hobi yang gua ngerti ya, gitu. Yang lainnya gua kayaknya nggak ngerti deh. Seberapa besar skate menurut lo merubah hidup lo? Sebenarnya skate merubah hidup lo nggak? Iya, banget. Dari apa? Passion kah? Dari Semua. semuanya ya? Attitude, terus knowledge, Hmm. itu skateboard. Kebanyakan terpengaruh dari skateboard. Dari musik, gaya hidup, fashion, apalagi ya pengetahuan gitu, culture, budaya gitu. Ya dari skateboard kebanyakan. Oke, ada yang menarik sih dari jawaban lu tuh attitude tadi tuh. Iya. Attitude apa sih Dan? Kalau dari perspektif lu ya? Respect. Respect apa nih? Respect sesama sebagai manusia ya, sebagai kalau konteksnya skateboarder ya. Ya kita saling respect gitu. Kalau ada teman yang landing kita senang, ikut senang, happy. Terus kalau ada yang ngulik kita ikut support gitu. Makanya kayak kegembiraan yang mereka dapat saat landing atau saat jatuh tuh feelingnya tuh kita bisa rasakan langsung. Iya. Ya nggak sih? Benar. Gitu. Ya emang skate. Kalau lu gimana? Iya itu dengan sendirinya ya. Iya ya. gitu, kayak apa organik gitu, perasaannya tuh apa connectingnya tuh berasa gitu. Jadi kayak kalau jatuhnya parah kita kayak gitu, kayak nahan apa sakitnya tuh sama Iya, gitu. iya. Kadang gregetan juga ya. Gregetan tinggal juga. landing dikit Nah, gitu. Temen itu. tinggal Cuman- dikit kayak semangat. Ayo. Apa? Cuman itu yang gua rasain di skateboard gitu, feeling kayak gitulah gitu. Iya. Ya gue coba hobi-hobi yang lain tuh ya udah kayak ya tanpa menyudutkan apa ini lain ya, cuman gue kenanya di skateboard. Iya. Ya gue juga ngerasa kayak gitu sih, kayak misalkan apalagi skateboard menurut gue ya udah jadi mengubah hidup gue yang tadinya pemalu. Nah, jadi itu lu, iya, gue bukan perokok. nah Kalau orang ngerokok kan kayak Dan pinjam korek dong, ada ininya ya. terus kayak ngobrol habis itu Benar. jalan situ macet ya gini. Nah kalau gue tuh dulu pemalu dan gue nggak ngerokok, bingung nih ada sebelah. Gue gue lebih nunduk aja. Apa lu bingung pick up line-nya gitu. Iya, pick up line-nya gimana, ngomong sama orang tuh gimana caranya. Benar. Nah di skateboard tuh merubah gue harus berani untuk bersosialisasi apa segala macam, itu dari skateboard sih. Iya. Ngebantu banget. Kayak punya rasa kepuasan kalau misalkan kita landingin trik itu tuh wah luar biasa sih memang. Iya. Walaupun apa ya? Mungkin secara teknis triknya tuh biasa aja mungkin ya gitu. Kayak gua ngerasain kayak juga triknya sebenarnya biasa, cuman kayak setelah ngulik sekian lama landing tuh kayak apa ya? Nyes gitu di hati gitu. Wah, dapet akhirnya gitu. Iya. Tidur pulas jadinya, terus apa namanya kalau nggak landing tuh masih kebayang-bayang gitu. Sisi itu yang apa ya? Bikin gua kecanduan gitu ya. Benar. Lu kayak goals dulu sama sekarang masih sama nggak sih Dan? Kayak misalkan, wah gue nge-push pengen gini, atau gue pengen sponsor lagi, atau gue pengen ini. Ya pada akhirnya skateboard itu buat gua tuh ternyata yang gue cari tuh bukan ya itu kayak mungkin sponsor, terus apa namanya, nama gitu kayak sekarang tuh di umur gue sekarang gitu, ternyata skateboard tuh yang penting adalah fun-nya. Karena ya nggak tahu, waktu itu gue pernah berkarir ya gitu di skateboard, ternyata kayak gue kehilangan fun-nya deh. Oh, apa nih maksudnya? Kan sebenarnya itu fun di zamannya kan? Iya, dulunya tuh gue kayak waktu zaman gue muda kayak
enak ya mereka ya yang punya sponsor tuh bisa dapat fasilitas, dapat ini itu, dapat ya ada apa istilahnya dapat support apa namanya hobi lu dibayar gitu-gitu. Tapi setelah gua jalanin tuh ternyata ya nggak seenak itu ternyata gitu. Ada tanggung jawab. Jadi apa ya? Nggak fun, jadi kerja bal gitu. Jadi lu waktu berangkat skate tuh jadi beban gitu. Ada perasaan itu sih sebenarnya gitu. Cuman ya udah itu pengalaman lah. Gua kayak oh ternyata tuh gua harus balikin lagi ke skateboard tuh yang gue cari tuh funnya gitu. Ya entah nanti pun sekarang ini gue main tiba-tiba ada yang support gue ya udah itu bonus aja gitu. Dan gue akan jelaskan ke brand ya gue pengen fun gitu. Karena biar apapun yang gue jalani nanti gitu biar berasa gitu impactnya ke sekitar gitu, fun gitu. Ya gitu. Ya. Jadi terlihat orang lain tuh ngeliatnya fun dan mereka tertarik untuk main skate gitu. Ya. Kalau lo? Intinya gue nggak pernah nyesel apa yang udah gue jalanin di skateboard gitu. Gue dulu emang punya kayak goals gue pengen nyobain main kompetisi gitu. Nah ada di fase itu tuh dan kayak gue main kompetisi jiwa ternyata kompetitif lo coba asa ya. Oh ternyata kayak gini ya gue geter banget gitu. Terus ternyata goalsnya gue naikin gue pengen coba menang bisa nggak ya gitu, nah yang kayak gitu. Tapi seiring dewasa gue dalam arti maklum kita lagi di Sleepy jadi di bawah flyover jadi berisik banget. Itu tadi pesawat jet. Pesawat jet. Jadi gue balik lagi kayak goals gue sederhanakan gitu loh. Goals gue sederhanakan gitu kayak misalkan main pada akhirnya ya kayak tadi abis main tuh kayak ya udah gue cuma sekedar gue mau ollie over piramid kecil gitu. Gue udah cukup happy gitu. Jadi goals yang dari jalan gue udah gue mau ini gitu paling nggak gue achieve dulu. Betul itu juga terjadi di gue bal. Jadi kayak main tuh kayak hari ini feeling main bank saja udah bank saja yang gue sentuh. Hari ini feeling main box ya udah box aja yang gue sentuh gitu. Kalau dulu tuh kayak datang wajib harus gue sentuh semua nih gitu karena mungkin ada target kayak nanti di kompetisi nih harus keluar nih gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah feelingnya main flat ya flat aja. Gitu. Itu funnya gitu maksud gue gitu. Jadi nggak terpaksa gitu bal main skate-nya gitu. Kalau dulu tuh emang karena ada target kali ya jadi harus nge-push gitu. Elunya menargetkan diri ya? Iya. Oh, lu kan lu bilang tadi menargetkan dari brand gitu. Dulu yang nempel di brand lu itu, brand yang nempel di lu itu nge-push lu atau gimana sih? Sebenarnya enggak. Brand-brand yang dulu pernah support gua tuh fleksibel banget gitu. Mereka full 100% menyerahkannya ke gua gitu. Mau gimana, cuman ya balik lagi gitu karena gua bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan ya gue coba bikin target sendiri ke diri gue gitu. Jadi sebenarnya brandnya juga nggak lu harus juara, lu harus ikut kompetisi ini, lu harus ikut kompetisi di sana gitu. Mereka support gue ya apapun yang pengen gue lakukan, gue jalani, gue bentuk ya udah mereka support gitu. Intinya adalah yang mereka jaga adalah ya jadi orang baik aja karena kan gue represent dari brand jadi itu aja pesannya gitu. Ya. Berarti lu yang pengen ngasih feedback balik sama mereka gitu ya karena berupa mereka ikut kompetisi ya eksis lah di event-event terus di media gitu. Jadi ya seenggaknya ya gue bisa lah memberikan lebih ke brand-brand atau teman-teman yang support gitu. Jadi nggak makan gaji buta. Gitu, Bal. Benar. Nah, kalau sekarang kan emang yang gue lihat sekarang emang skateboard banyak jalurnya. Jalurnya tuh ada yang mungkin ke apa ya kalau kita sebut ya? Genre. Iya, genre. Iya, mungkin bisa kali ya atau kayak lu jalurnya jalur atlet, jalur
industri kreatif gitu, Ya. atau jalur Independen. apa ya? Gua nyebutnya apa ya? Kayak misalkan skate tuh udah bisa jadi influence gitu, Iya, menginfluence seseorang ya, gitu. bahasa apa sekarang ini ya, influencer ya. Iya. KOL, Dan yang mana semuanya juga nggak ada yang salah, nggak ada yang salah juga. Iya, gitu. emang di skateboard tuh nggak ada yang salah. Iya. Karena balik lagi, menurut gue ya pribadi, skateboard itu subjektif, gitu. Jadi nggak ada angka pasti sebenarnya. Gitu. Dalam penilaian pun, gue yakin gitu. Di beberapa event tuh, cara kita bawa papan tuh tetap dinilai loh. Iya. Cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi sama gestur kita dinilai gitu, subjektif. Iya. Skateboard tuh. Jadi emang karakternya ya. Karakter. Nah, menariknya nih, kayak lu kan dulu ada di jalurnya mungkin bukan, lu lebih ke bisa dibilang ke atlet atau ke jalur industri gitu sih, maksudnya kayak brand bikin kreatif atau apa gitu. Kalau gua dulu tuh, lu mengkategorikannya apa? Apa ya? Kalau gua karena waktu itu gua sadar skill gua terbatas gitu. Ya itu tadi, skateboard mengajarkan gua banyak karena keterbatasan skill gua, jadinya kreativitas gua lah yang gua tajemin gitu. Jadi akhirnya ya nggak tahu, waktu itu anak-anak pada bilangnya underground gitu, skate underground, ada mainstream, tapi itu nggak penting sih menurut gua. Yang penting adalah gitu, lu tahu gitu apa kelemahan lu, apa kelebihan lu, ya lu jadiin, lu kan konversi lah jadi sesuatu gitu. Karena dulu mungkin ya, kalau Annabelle gua kayaknya belum ada jalur kayak atlet kayak sekarang gitu loh, dan betul kayak misalkan masih kalau belum sekarang kan, terpusat lah ya ini. Iya, kalau sekarang kan udah ada pembibitan, jadi lebih rapih gitu. Iya, kaderisasi. Iya, kayak misalkan regenerasinya, dibibit nih dari U16 atau U17. Betul. Itu udah dibibit dari awal gitu. Setelah itu nanti mungkin ada timnasnya yang kayak gitu kan. Kayak lu sebagai pelaku aktivis di situ tuh gimana? Aktivis Di kota lu gitu. Kalau gue lebih lu liatnya gitu dari zaman kita itu dulu menarik muda banget sih. Sampai sekarang detik ini tuh perubahannya apa yang lu rasakan gitu? Yang pasti orangnya pada mainnya jago-jago sih, jago-jago. Secara skill berarti. Secara skill meningkat. Next level ya. Meningkat. Jauh banget. Mulai dari orang-orang yang main game of skate, triknya banyak banget, dan balas-balesan. Terus berarti kan kalau balas-balesan nggak cuma 1-2 orang yang bisa gitu loh, trik yang itu gitu. Terus secara main transisi karena fasilitas juga udah banyak. Nah, jalur atlet itu kayaknya bisa bikin ngelihat orang umum skateboard tuh jadi bisa dikenal gitu loh, dan benar, lebih luas ya. Aksesnya bisa jadi kelihatan gitu, kayak misalkan Asian Game, Asian Game ada skateboardnya ya, Olimpik ada skateboardnya ya. Jadi mata dunia tuh jadi bisa ngelihat skateboard, bisa diperhitungkan lah gitu kan. Benar. Dan insya Allahnya sih gue masih optimis industrinya jadi bisa berkembang lagi, lebih berkembang lagi gitu. Karena kan ada kaitannya ya, antara regenerasi industri, terus fasilitas, komunitas, fasilitas gitu. Media itu, juga tuh. Iya, media gitu. Nah itu ekosistem yang ya emang harus saling simbiosis, berkesinambungan. Iya gitu, jadi nggak bisa besar sendiri sih. Jadi emang harus saling support sih. Ya harusnya memang bisa sih kita. Iya bisa. Gue masih optimis, gue masih yakin kita bisa tumbuh bareng gitu loh. Ya. Waktu itu gue ada kesempatan masih di sini, main di sini gitu, terus tiba-tiba ada timnas yang waktu mau ke Itali. Iya. Itu gue lihat, gue kayak ada rasa bangga, seneng gitu lihat adik-adik yang ada di timnas tuh kayak anjir levelnya tuh mereka berbeda banget gitu. Beda banget gitu. Dia turun dari banks yang itu tuh, Dan. Iya. Si Basral turun langsung ngekruk gitu tuh. Langsung kruk. Di ledge yang segini. Iya. Itu kan kenceng banget ya. Betul. Iya. Terus langsung 180 nose grind. Iya. Backside. Iya. Gue kayak wah. Ya emang.
emang layak sih, harus Iya. harus di saat ini tuh emang harus segitu sih. Ya, support terus gue juga. Gue support sih, gue support. Kayaknya juga masih ada tadi gue lihat story-storyan juga mereka juga masih training camp juga di Oh ya, Asoy juga sih kalau misalkan kita bisa ke sana. benar. Kalau ada kesempatan Iya. buat apa Nonton ngobrol, mereka gitu nonton tuh. sama Gitu, seru banget. ofisialnya juga, sama atlet-atletnya itu Iya. seru sih. Mungkin next lah ya kita Iya, next. coba. Siapa sih sekarang ininya pengurusnya, Bal? Apanya? Apa namanya, ofisialnya tuh siapa sih? Ofisialnya tuh ada Tony Seruntul, Om Anggi, terus ada Topan. Wah, itu udah Ada nggak Zul. nggak usah di ini lagi ya, udah Iya. memang orang-orang yang kredibel ya di Iya. dalamnya ya. Cuma menurut gua bisa ada titik di mana ada timnas kayak gitu-gitu ya gua support aja. Sama, Gua gue support gitu, karena emang harus gitu. Karena di depan mata kita apa namanya, kalau nggak ada perwakilan ya percuma aja kita selalu menggaungkan bonus demografi itu. Iya, iya, kalau iya. nggak ada outputnya Iya. Menariknya nih, dan dulu sempat ada pro dan kontra gitu kan, kayak timnas atau skateboard mewakili olahraga apa segala macam, yang ditakutkan kan kayak wah harus pakai jersey atau apa segala macam. Ternyata teknis. sesantai itu juga gitu Iya, loh. teknis. Seiring waktu ya. Iya. Seiring waktu kayak ngeblend aja gitu. Benar. ternyata. Kayak gue lihat kemarin Olimpiade tuh oke kok, maksudnya Iya, iya. secara look masih skate gitu, nggak yang tiba-tiba harus pakai Iya, jersey ketat-ketat gitu kan maksudnya. Iya. tapi ya ini pasti diiringi sama pro dan kontra di luar sana ya. Benar. Tapi ya sejauh ini gue support aja sih. Kalau gue ya pribadi, opini pribadi. Ya gue juga support gitu. Ya terlepas apa namanya, ada yang suka atau nggak suka skateboard masuk ke multi event ya. Iya. Itu ya gue lihat Indonesia berprogres, ya udah support gitu. Bagus, kalau bisa ya lebih ditajemin lagi gitu. Ya, apalagi kayak kemarin tuh Bastral dengan terakhir last minute brook flip out di rel. Itu Shit. wow Wow. banget. Balik lagi ke skate day nih, dan Iya. skate day kemarin gimana? Apa yang membedakan dari skate day sebelumnya? Menurut lo? Lu terakhir skate day kapan? Tahun kapan gitu? Kan lu sempet ngilang kan? Skate day gue terakhir tuh Cibis ya kemarin ya? Cibis ya? walaupun cuma sebentar ya. Iya. Ya gue hadir. Itu awal lu balik lagi ya? Enggak, kan waktu itu tahun sebelumnya juga gue balik. Cibis sama Wan Satrio tuh duluan mana? Oh, Wan Satrio yang awal-awal Iya, ya? itu Iya, iya. itu awal gue muncul lagi tuh Wan Satrio sebenarnya. Iya, Wan Satrio, Wan iya. Satrio gitu ya. Gue lihat ya antusiasnya makin tahun makin bagus gitu. Makin rame ya? Iya, makin rame. Banyak orang yang apa mungkin penasaran ya sama skateboard gitu, apa dari ininya culture di scene-nya. Terus sekarang udah mulai brand-brand besar itu mulai into support skenanya gitu ya. Gue lihat bagus gitu ininya. Tapi gue nggak tahu ya kalau di daerah ya gitu. Di Oh, iya, daerah iya. nggak tahu lu. Mungkin juga- ada cerita-cerita di daerah mungkin. Gua nggak tahu sih, Tapi gue lihat sih di sosial media rame ya. rame. Ya nggak tahu ya, ini kalau kita bisa upload cepat Nah, akan ada skate day lagi kan di ya. Jakarta. Lebih Jakarta tanggal 29 Nah, sama sama tanggal 28 itu di Gunung Putri. Itu teman-teman dari mana yang ngadain? Jadi teman-teman dari Suret, Iya, Mini Suret. Rock, Bis, sama sekitar situ bikin. Jadi gua support juga, bantu-bantu. Lu hadir? Gua bantu-bantu kecil di sana. Gue boleh hadir nggak? Boleh dong, boleh banget. Dan itu formatnya DIY. Jadi keren. spotnya spot DIY Keren, dari keren, mereka. Jadi di pinggir tol ada space Ya, kecil, ya. mereka bikin secara pinggir tol? DIY. Pinggir tol. Jadi Akan bikin- ada riding juga? kayaknya ada, tapi kayak apa ya? Cuma
nggak panjang gitu loh. Yang penting ada ya, yang penting ada ya. Lu sebagai pelaku industri nih Bal, gitu. Apa yang lu rasakan dari tahun ke tahun dengan ada ya momen skate day inilah gitu? Gimana gitu? Kalau gue sebenarnya secara industri, gue cuma bisa kasih sudut pandang dari sisi gue, tapi bukan secara keseluruhan. Iya, nggak usah general. Maksudnya ya lu pribadi gitu kan. Kalau sampel lah, gitu sampel. Kalau secara gue pribadi, secara industri gue merasakan gue penurunan. Mungkin banyak faktor dari sisi gue, faktornya dari sisi gue mungkin ya. Tapi kalau dari yang overall, mungkin kayaknya gue lihat secara antusias orang-orangnya makin banyak, harusnya sih meningkat ya. Gitu. Harusnya meningkat, harusnya trennya positif terus gitu. Nah, kayak senang aja gitu, banyak brand yang emang mulai bermunculan apa segala macam. Nah, mungkin ada serunya juga, kayak misalkan mungkin bisa ngundang salah satu brand yang siapa gitu, terus kita kulik, kenapa sih lu mau bikin? Boleh. Iya, itu menarik juga. Jadi point of view-nya lebih berimbang gitu. Kalau dari sisi gua kan, gua karena pasif ya, gua pasif gitu. Lebih misalkan teras atau si my friend, gua lebih ke kreatornya, konten kreatornya. Tapi kalau Velo kan abis dari vakum, gua lagi mau hidupin lagi, nah kayak gitu. Jadi gua masih belum bisa ngobrol banyak tentang industri lagi gimana gitu. Tapi secara general yang lu lihat gitu, ya tadi kayak brand banyak gitu. Apakah itu indikator bahwa skena skateboarding ini makin hari, makin tahun, makin besar gitu? Gua ada happy-nya ini loh, dan kayak brand-brand tuh udah mulai ngelirik arah skateboard gitu. Terlepas jadi komoditi ya. Betul. Jadi komoditi mereka berjualan apa segala macam. Nah, berarti kan challenge-nya ada di brand skate-nya itu sendiri. Kalau emang brand skate-nya bisa memanfaatkan komoditi skate-nya itu jadi bahan mereka jualan lagi, itu jadi lebih oke lagi gitu kan. Ya. Gimana kita mengemasnya gitu. Bahkan kayak media aja sekarang banyak yang bahas skateboard ya. Ya kan? Iklan-iklan gitu. Iya. Iklan-iklan tuh kayaknya ada anak skate-nya gitu. Iya, makanya kayak gue kan beberapa lihat di di feed gue, tiba-tiba ada media mainstream coba ikutan bahas skateboard gitu, ngasih pengetahuan skateboard gitu, kayak udah mulai segitu nengok ya. Iya, medianya nengok iya, gitu. jadi kayak udah mulai notice mereka gitu kan. Kalau skateboard tuh besar gitu ya. Gue senang sih gitu, makanya itu sebenarnya ya tugas kita di dalam skena ini buat ya nunjukin hal-hal positifnya lah gitu, bahwa skateboard tuh banyak kok gitu, banyak banget gitu positifnya gitu. Kalau zaman gue dulu ya gitu, gue main skate tuh kayak orang tua gue nanya gitu, mau main skate mau jadi apa lu gitu, secara karir ya gitu. Kalau sekarang kayaknya orang tua udah pada malah disuruh ikut skate school gitu kan. Itu kayak gue, skateboard tuh udah mulai memasyarakat gitu. Bener. Gue mungkin bisa jawab juga alasan kenapa anak-anak ikutan skate school gitu, dan selain lu juga aktivis itu kan? Bukan aktivis, pelaku aja sih. Iya. Aktivis aja. dong. Iya. Selain anak-anak tuh diarahin ke skate school, mereka kan sekarang kadang suka terpapar sama gadget kan. Iya, benar. Terpapar gadget, jadi mereka butuh aktivitas-aktivitas yang emang motorik apa segala macam itu sih. Halo. Ya, jadi mereka coba mengalihkan untuk dari gadget ke situ. Salah satunya. Ini ya pilihan biar anak-anak gak tergantung sama gadget ya. Emang itu isu zaman sekarang sih emang. Itu isunya. Terus banyak juga ya, kayak misalkan
ada beberapa yang menjadi terapi gitu kan, jadi terapi di skateboard bisa jadi terapi karena kan kita Media, harus fokus ya, iya, kita media harus fokus buat gitu, konsentrasi biar nggak jatuh atau apa Benar. gitu sih. Jadi Itu salah media satu fungsinya skate school ya. Oke. Ya mungkin nanti kedepannya ada kurikulumnya sendiri gitu di sekolah, itu kan kita nggak tahu Ya juga mungkin nanti ya apa namanya senior kita lah yang coba meramu blueprint apa ya kurikulum ya mungkin buat kayak gini nih standarnya mungkin buat ini. Kalau sekarang mungkin kan pada punya treatment masing-masing ya gitu, belum satu treatment atau nggak tahu gua mungkin setuju nggak setuju sih kalau misalkan tadi lu bilang tugasnya tuh ada di senior kita gitu loh. Iya. Tapi mungkin ini tugas bersama gitu loh. Iya. Jadi kayak ini mungkin di bawah kita punya ide yang lebih main mungkin atau apa segala macam. Bagusnya tuh skate school begini atau apa gitu. Dan dia bisa melahirkan skate school baru gitu. Ya, itu dengan banget treatment yang lebih sempurna mungkin ya. Iya, jadi mungkin nanti ada padu padannya, jadi ada lebih terstruktur. Itu lebih keren lagi. Lebih keren sih. Tinggal fasilitasnya juga mumpuni di setiap kota-kotanya apa segala macam. Ya. Itu tadi kan skate school ya. Gue tadi bahas apa ya? Kita lagi bahas apa sih tadi tuh? Industri. Gitu sebenarnya. Makanya tadi gue cuma jawab dari sisi skate school aja. Ya tapi itu masuk dalam industri juga sebenarnya. Oh iya. Sekarang gitu. jadi emang gue berkarir udah ketuaan nih misalkan. Gue ngapain ya? Nah, salah satunya adalah lu bisa ngajar nggak gitu. Nah, bisa gitu. Ini nih buat yang mungkin baru mau mulai main gitu mungkin. Dari mungkin ya teman-teman kalau yang umur masih produktif maksudnya ya udahlah main aja gitu. Maksudnya kayak ada orang yang umurnya udah 30 ke atas gitu, coba main skate gitu. Lo mungkin sebagai pelaku gitu, ada saran nggak buat teman-teman yang baru mulai? Kan mungkin kayak mereka ada rasa, malu gitu, saingan gua sama bocil-bocil gitu, atau saingan gua diliatin sama orang-orang gitu. Ada nggak lo saran buat teman-teman yang di umur kita ini baru mulai gitu? Sebenarnya balik lagi tujuan main skateboardnya apa? Kalau emang pengen, gue kan kayak misalkan ada beberapa murid di Rise Skate School tuh yang umurnya lebih dari 30, bahkan 40 gitu-gitu ada. Jadi tujuan mereka main tuh macem-macem dan jadi kayak misalkan, gue sibuk kerja, gue harus punya hobi baru gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah atau kerjaan gue jadi susah bersosialisasi ke orang-orang. Ini momennya gue bersosialisasi. Nah, kayak gitu-gitu. Benar. Cuma skateboard kan sebenarnya serunya tuh skate itu tuh individual. Betul. Tapi alangkah menyenangkan kalau misalkan itu bisa beramai bersama-sama. Iya. Kenapa ya? Gue juga nggak ngerti gitu. Betul. Jadi itu individual tapi alangkah menyenangkan kalau misalkan kita bareng-bareng. Itu gitu. tadi yang kita bahas di awal tadi itu kayak apa ya, menyenangkan kalau kita bisa skate bareng gitu, terus merasakan feeling satu sama lain gitu, landing terus lihat-lihatan terus kayak support, ekspresi itu yang itu anehnya tuh di situ ya. Iya itu bikin kenapa gue suka banget sama skateboard sih. Iya bahkan ada testimoni gitu dari dari teman yang baru main juga gitu. Dia baru main di dalam satu perkumpulan gitulah main gitu, jatuh. Tadinya dia expect kayak malu diketawain gitu kan. Ternyata nggak, pada applause, pada ngasih support gitu. Dia kayak emes gitu, kayak gini ya gitu. Iya, gue bilang emang kalau di skateboard tuh kayak gini gitu. Jadi kalau lu pun jatuh, ya kita bukan ngetawain, malah kayak kita kasih semangat, kita yuk bangun lagi, ayo diulik lagi gitu kan. Gitu, makanya dia miss segitunya gitu kan. Ternyata gini ya gitu. Yang mana tadinya dia expect dia akan diketawain, enggak. Jadi kayak malah dia dapat support gitu. Itu yang uniknya di skateboard tuh kayak gitu. Iya, betul. Tapi menariknya nih Dan, gue share pengalaman sedikit ya. Iya. Jadi gue kenal skateboard tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Oh iya? Iya. Gimana? Gue kenal skateboard, gue
dengan papan mainan yang gue beli di toko buku. Toko buku. Gue ngerasain pertama papan tuh gue ngerasain itu udah bagus banget dan bener. karena gue beli dengan harga menurut gue mahal 300.000 ternyata di saat itu ya. Di saat itu 300.000 ternyata papan yang layak sebenarnya lebih di atas itu harganya. Nah balik lagi ke pengalaman gue tadi, gue datang dengan papan yang menurut gue oke, terus ke community. Di awal gue datang, yang gue tadinya pemalu ini, gue dihadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan sebenarnya. Ada senior ngetrik, terus langsung ngomong di muka gue langsung goblok gitu. Tapi itu persimpangan hidup gue. Antara gue mau lanjut di skateboard, lu mau atau take it atau leave it, atau gue berubah gitu. Gue belajar gitu kehidupan gitu. Nah itu yang kenapa gue thank you banget sama skateboarding gitu. Akhirnya gue memilih, oke, gue datang lebih pagi, gue belajar untuk supaya gue nggak malu-maluin apa segala macam itu sih, gitu ya. Udah, jadi itu yang merubah hidup gue sampai saat ini gitu loh. Jadi dan buat senior gue udah bilang gue banyak terima kasih sama dia gitu udah. Walaupun dia bercanda ya, emang dan dia orangnya sangat bercanda gitu, tapi konyol ya orangnya. Konyol, tapi saat itu gue anak baru, terus gue digituin, mungkin shock gitu, tapi itu berkesan buat gue dan merubah hidup gue sampai sekarang. Apa ya, turning point lo ya? Turning point. Makanya gue bikin baju thank you skateboarding ya karena itu. Gitu. Sama gue juga waktu itu hanya bocah daerah dari Madiun. Terus kebetulan ada komunitas skate, ya gue main skate karena lagi-lagi game ya. Tony Hawk THPS itu yang legend. Terus gue pengen main skate, sama gue belanja papan dari toko buku itu, yang mana gue kira udah keren dengan truk plastik. Terus datang baru dapat pengetahuan, ini ke komunitas ya waktu itu, kayak ini papan lu begini-begini gitu, kurang. Terus emang yang bener gimana, truknya dari besi, bannya pakai bearingnya yang bulat, bukan yang ada buntutnya gitu. Dari situ gue dapat pengetahuan ya. Beruntungnya gue dapat waktu itu teman-teman yang support lah gitu. Jadi kayak, tapi ya udah, dengan keterbatasan itu gue coba ikut main. Pada ada momen yang mana bikin gue makin semangat itu adalah gue datang ke event. Waktu itu masih ada Isa. Isa. Yang mana dia tur setiap kota ya, dari keren, Jakarta, Kalimantan, Jawa. Ada klasmennya gitu ya? Ada klasmennya itu. Ya itu yang gue inget ya, waktu gue awal-awal main tuh, kita datang ke eventnya, alatnya di setup itu kita kayak nungguin lah gitu. Karena kita di daerah kan terbatas, cuman punya box, rel, gitu. Bank saja kita nggak punya gitu, nggak tahu cara bikinnya tuh gimana gitu. Dan ya udah, disitulah kita coba untuk ngulik gitu, turun dari banks. Terus datanglah para atlet-atlet ini dari Jakarta, wangi-wangi, papannya mulus-mulus, sepatunya bersih-bersih gitu. Ya udah kita liatin, terbang-terbangan kita kayak kapan ya bisa. Itu best feeling lah yang gue rasakan waktu itu, kayak mau gue harus ke Jakarta waktu itu ya kayak. Lu dari Madiun soalnya? Iya, waktu itu gue dari Madiun. Jadi ya itu pengalaman gue sebagai anak daerah ya gitu. Mungkin kalau sekarang karena udah rata ya gitu. Dulu kayak gue mau beli papan aja, setelah gue salah beli papan itu, tetap itu sebenarnya gue mainin. Karena terbatas, gue cuma dipinjemin truk aja, ataupun truknya blank gitu. Ya udah gue mainin sampai ada masanya papannya patah, akhirnya gue belanja papan tuh gue harus ke Bandung kalau nggak ke Surabaya, ke kota besar gitu. Ya itu perjuangannya. Madiun tuh Jawa Timur ya? Jawa Timur ya. Gitu, kita harus ke kota besar, dan itu pun sampai di kota besar kita nggak bisa milih. Ya udah, yang ada aja. Dapatnya 825 ya 825, dapatnya 85 ya 85, dapatnya 78 ya 78. Oh iya. Gitu. Ya, benar. Dan itu kalau gua mau main banks atau main quarter, ya gua harus nungguin event-event kayak gitu, Bang. Atau gua harus ke kota besar lah. Kota-kota besar tuh kayak Jogja, Semarang, Surabaya. Nah, mereka tuh biasanya lebih dulu punya alat gitu. Komunitasnya lebih besar gitu. Ya udah,
kita anak daerah cuman ya seperti itulah perjuangannya gitu. Makanya kayak progres skateboard sampai hari ini ya, gue lihat kayak skatepark gratis di mana-mana, terus apa ya, trotoar itu bening-bening ya gitu, kayak gue wah ya, emang kalau muncul orang-orang kayak ya ini contoh doang ya, kayak Bastral, Sanggu, ya emang udah layak, emang udah seharusnya ya gitu, seharusnya, karena ya udah fasilitas banyak, yang support juga banyak gitu, ya udah emang harus di tahap itu. Bastral tuh gue ngeliat juga dia pas kecil itu kan kadang suka sama Yayan itu tuh, suka story-storyan Yayan tuh. Makanya keren juga tuh Yayan kaderisasinya. Kayak udah gue lihat kayak dia udah backtail apa segala macam di story-storynya Yayan. Ini siapa nih, gila, bocil jago banget nih gitu. Terus dia udah apa ya, main di rumahnya, di teras rumahnya gitu-gitu. Wah gila. Nah, ini balik lagi Bal nih. Apa? By the way, ini aman nggak Didan? Nggak, makanya coba gua lihat. Mungkin ini bahasan terakhir kali ya. Ini dalam rangka pemanasan program ini. Apa sih nama programnya, Bal? Kita tuh karena abis main skate. Oh iya, ini kita baru banget kelar main skate ya. Abis main skate dan mungkin ya itu tadi apa, culture di skate tuh main ngobrol gitu ya. Sebenarnya mudah-mudahan melanjuti semangat yang sama sebelumnya nih, karena gue sempat bikin skate assembly namanya After Ses. Jadi mudah-mudahan ya gue sih berharapnya ini namanya After Ses gitu, atau apa gitu, terserah lu gitu, terserah lu. After Ses ya, itu karena kita habis main skate aja. Iya, benar. Terus ngobrol. Lebih gampang ya. Mungkin cocok, tapi terserah kalau ada pilihan. Oke. Mungkin ini bahasan sebelum gelap kali ya. Sebelum gelap. Tadi kan ada kita nyinggung kayak apa ya? Berbagai macam yang gue sebut tadi tuh. Genre itu. Ada yang mau jadi atlet, ada yang mau jadi kreatif aja gitu. Apa sih sebutannya, Bal, kayak gitu? Kalau lu apa ya? Gue nggak ngerti sih kalau itu apa ya. Kalau gue mungkin lebih content creator aja ya. Si my friend ini adalah si content creator aja. Oke, kita sebut content creator lah, atlet dan content creator. Tapi ada juga ya jalur industri, kayak misalkan dalam artian mereka dapat brand ataupun belum dapat brand, tapi bikin apa sebutannya, tetap atlet ya, tetap atlet ya. Kayak gitu, tetap atlet ya. Mereka merepresent brandnya itu tetap atlet kan? Kalau represent brand kan bisa kan rider, talent lah ya. Talent ya, dari sebuah brand. Talent, gitu kan? Ya. Nah, di antara kedua ini, menurut lo pribadi nih, penting nggak buat mereka bikin video part? Penting nggak buat video part? Menurut gua itu tergantung klimaksnya skateboarder masing-masing gitu loh. Dan kayak misalkan, karena culture-nya di skateboard kan ada video part gitu. Benar. Nah, sebagai apa? Komparasi gitu di Amerika gitu. Kita ambil yang ringan aja, Amerika. Di Amerika aja misalnya sekelas atau Jepang ya, sekelas Yuto aja mereka tetap bikin video part. Iya, gitu. Nah, tapi gue penasaran, makanya si Ginwu ada video partnya apa enggak? Gue belum pernah ngulik gitu. Iya, soalnya kan kemarin dia menang X Game kalau nggak salah gitu. Nah, menarik juga ya. Gue belum pernah digging gitu tentang dia ada video part nggak ya gitu. Nah, pasti keren juga gitu. Betul. Dia kan kalau nggak salah disponsorin sama Jart, kalau nggak salah Jart. Terus Nike kayak gitu-gitu tuh. Nah, menarik tuh. Itu menurut lu gimana? Makanya balik lagi tuh, tergantung si ke skateboardernya, mereka punya klimaksnya apa. Kalau misalkan dengan gue main di skatepark tiap hari udah puas, ya udah nggak apa-apa juga gitu kalau gue ya. Tapi kalau gue pribadi sampai umur sekarang tuh gue masih pengen punya gitu loh. Dan kalau gue ya, walaupun gue dengan keterbatasan skill gue gitu. Sama, gitu. Gue juga apa ya? Menurut gue sebenarnya ya ini apa? Opini pribadi gue ya. Jadi kayak menurut gue mau lo jalurnya atlet atau nggak atlet, kayaknya harus dia punya video part karena ya itu legacy. Oh iya gitu, itu legacy gitu.
mantap sih, kata-kata lu legacy itu bagus banget sih. Legacy itu, gitu Iya, kan. itu legacy. Buat generasi selanjutnya gitu. Oh, ada gitu. Ada benchmark yang harus mereka capai lebih gitu. Menariknya sebenarnya dengan era sosial media mereka sekarang ini, Iya. Instagram tuh kayak mewadahi kayak kumpulan-kumpulan montage kita gitu Benar. loh. Nah, mungkin bisa juga gitu kita kumpulin, jadi satuin, ya, jadi satu karya gitu. dikompil. Kadang kita juga harus memenuhi ego di Instagram kayak gitu-gitu tuh. Oh, ya balik lagi karena apa namanya eranya sekarang mengharuskan kayak gitu ya, gitu. Ya nggak salah gitu, tapi ya ada baiknya gitu kalau setiap skateboarder yang memilih jalur atlet ataupun bukan atlet, kayaknya menurut gua pribadi ya, ayolah bikin gitu. Kayak video part tuh apa ya? Sisi lain dari diri lo gitu, kayak ya ini gua tuh seperti ini sebenarnya gitu. Mungkin yang kalau kita lihat di event ya mungkin dengan tuntutan apa namanya event ya, dia harus tidak menunjukkan apa sisi lainnya. Nah, di video part mungkin ya bisa kita dapat apa ya tontonan baru lah. Oh, ternyata tuh dia tuh ini ya, tipikalnya tuh kayak gini ya. Dia ternyata suka main banger mungkin atau technical banger mungkin gitu. Gitu. Jadi kayak ya lebih menarik sih buat ya itu tadi legacy. Atau mungkin cuma sekadar kayak misalkan video part kan emang agak panjang ya proses waktunya, atau kayak kolektif montage gitu kan. Iya, nah, hadir itu ya kayak kemarin video Holiday Road gitu. Iya, Holiday Road. Nah, itu kan apa? Campuran dari kumpulan berbagai macam kru ya. Ya, ada yang atlet. Iya. Ada yang mungkin sekarang udah namanya? Ya dari berbagai macam generasi lah. Jadi kayak Mario Palandeng tuh. Makanya gue kemarin pas lagi pavement skid chat. Iya, skid chat. Wah, gue bilang, gue salut sih, lo masih banger kayak gitu, lo salut gap ya. 50, betul, lo pro lihat di rail first try mungkin tuh kayaknya. Iya, itu gila sih dia tuh. Gua akui itu dia masih kickflip crook banger, masih kickflip crook di sini. Oh, gila sih. Top banget itu. Terus yang gue suka makanya kemarin, dan gue pengen sama Maderici, gue main sama Maderici gitu. Makanya gue pengen samperin gitu, lu keren banget gitu, lu keren banget. Sebenarnya gue bilang kalau nggak salah, lu ngelain itu apa frontside no slide heel flip out itu loh. Oh. Kalau nggak salah ya. Tapi dia jawabnya yang lain ya. Iya, tapi gue, iya ya, gue salah nggak ya gitu. Gue jadi ragu sendiri karena gue nontonnya pas lagi rame-rame ya. Premier gitu kan, jadi gue nontonnya, anjir. Oh, bisa ditonton. Oh, udah bisa ditonton. Dan kayaknya dimasukin ke tracer juga kan, kayak di liver tracer gitu. Itu keren sih. Itu makanya. Joy gila sih Joy. Itu salah satu menurut gua alasan kenapa video part itu penting. Apa ya, sarana buat menunjukin ke dunia gitu bahwa Indonesia tuh ada punya spot talent-talent yang luar biasa. Talent-talent yang luar biasa, spot-spot yang bagus gitu. Karena Indonesia luas kan gitu. Maksudnya nggak habis lah kita spot gitu. Nggak kalah lah kita sama Eropa ya dan Amerika. Bahas tentang spot, balik lagi kayak yang kemarin kita nge-tag itu sih, dan yang gagal itu. Yang gagal. Jadi kita sempat bahas tentang spot gitu. Sekarang kan kalau spot bisa dibilang mungkin yang gue lihat di Instagram gue tuh kadang suka banyak di Jakarta gitu. Bener. Nah, penasaran juga atau kota-kota besar ya, kayak Bandung, Surabaya, Bali. Banyakan gitu. Itu ya. Iya. Gue malah penasaran tuh kayak misalkan mungkin di Tegal, di Magelang, Madiun, Cianjur. Kemarin gue lihat, gue bantu untuk sebagai media partner teman-teman di Cianjur. Tuh. Gue dikirimin video buat sama teman kita, Fatin. Iya, sama Fatin untuk jadi ini lu bisa jadi media partner pakai video ini. Wah, gila. Vibes kota-kotanya kelihatan, ini seru banget. Lu main di tepi jalan kayak gini, terus lu cruising, wah ini keren banget. Nah itu makanya di Pavement itu ada program submission itu. Nah itu teman-teman di daerah, maksudnya di seluruh Indonesia lah, kalau punya video yang baru mereka buat
gitu, bisa dikirim langsung ke Pavement, nanti Ya. kita bantu promo, kita bantu upload, Ya. dan bisa nunjukin lah ke halayak bahwa kota kalian tuh bagus, Bagus. Iya. talentanya juga bagus. Nah Iya, itu iya. Jadi kayak wisata skate gitu loh. betul. Ya, wisata skate. Wah, gue mau ke Lampung karena mainnya gini nih. Wah, Iya, mainnya ada seru spot nih. ini nih gitu. Iya. Jadi ada ciri khas setiap kota gitu Benar. loh. Atau misalkan, oh kota gue banyak gangnya. Nah. Wah, itu seru banget kali itu. Seru Main di banget. gang gitu. Wih, nggak tahu gitu kan. Ya, boleh Keren tuh sih, itu menurut gua teman-teman keren. kirim. Atau Nanti- misalkan kayak, oh gue main di tepi sungai. Wah, itu menarik banget kan. Pipe sungainya kayak gimana gitu. Betul, Itu seru, betul. itu seru. Nah, gue juga pernah ada di montage Pavement tuh submission si Ijul. Oh, ini ya, portal. Portal. Benar. Makanya gue sempat ngepost juga di Iya, iya, iya. di My Friend ID ya lah, My Friend ID. Ya, bisa tuh di-follow itu Friend seru Adi. sih. Boleh. Iya. Itu menarik banget. Jadi setiap kota punya ciri khas masing-masing. Misalkan Betul. kalau Jakarta dengan perkotaannya, city view-nya atau apa segala macam, atau Iya. Bandung dengan pedestriannya juga bagus-bagus, Iya, gede-gede. terus apa, mungkin kan Bandung Rindang. bentuk kotanya lebih tanjakan-tanjakan. Nah, iya, gitu. itu tuh seru banget sih. Seru banget. Makanya Itu itu boleh tuh teman-teman kirim ke kita, nanti kita bikin. Next, kira-kira kalau misalkan konten ini berhasil, Ya, bagus. bagus, mungkin Bermanfaat. bisa di-share Ya, di-share atau mau dikasih masukan gitu kita Iya, ya. boleh. Atau bahas apa? Karena kita juga baru nyoba-nyoba ini ya. Nah, Atau mau ajak ini Om, ajak ini. Oh, iya. Gitu, boleh. bintang tamu ya, bintang tamu. Iya, bintang boleh ditulis aja di komentar gitu. tamu. Betul. Nanti coba ya kita usahakan. Banyak-banyakin aja gitu. Misalkan, oh bintang tamunya siapa nih? Misalkan Rages. Iya. Oh, tadi kita ngeliat Rages Oh iya, dengan kickflip, frontside over, flip, kick frontside flip, trap flip, wah. Tercengang gua. Gua favorit. Itu beauty of skateboarding tuh. Iya, Tadi. live gitu, lihat langsung Iya. talent yang berbakat ya. Iya, itu keren. apa? Keren. Puas liatnya. Benar. Harus Gitu. disupport tuh. Jadi boleh tuh teman-teman kalau punya saran atau kritik atau ide buat Ngobrolin format, apa sih? iya, format ini boleh ditulis dalam kolom komentar Oke. ya. Itu aja. Boleh Episode hari ini ya. 1. Ya. Udah mulai gelap soalnya. Sebenarnya episode plus 1 nih ya. Harusnya kita udah bonus. punya episode 1, tapi karena ada teknis, jadi kita retake di Sleepy. Jadi pemandangannya juga keren di belakang. Iya, lebih skate. Lebih skate banget. Oke, Oke, thank you. thank you my friend. Iqbal. Thank you Ramdan. Sampai ketemu lagi di after ses berikutnya. After ses berikutnya, episode selanjutnya. Sip. Wow.